Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum kita memulai pelajaran, pastikan jika kalian sudah berdoa, kemudian kalian sudah mengisi data kehadiran pada link yang sudah Ibu berikan di grup, dan kalian memahami materi sebelumnya yang kita pelajari. Materi yang akan kita bahas adalah pecahan. Ya, tentu tidak asing lagi ya buat kalian, karena materi ini sudah kalian pelajari pada saat kalian SD. Sekarang di SMP kalian akan mempelajari pecahan lagi secara lebih detail. Nah, apa itu pecahan? Pecahan merupakan bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Coba perhatikan, terdapat sebuah pizza, di mana pizza tersebut dibagi menjadi 4 potong. Kemudian, 1 potong pizza sudah dimakan dan sisanya yang belum dimakan adalah sebanyak 3 potong. Jadi, bagaimana caranya menuliskan bentuk pecahan dari pizza yang sudah dimakan? Coba perhatikan, terdapat sebuah pizza, di mana pizza tersebut dibagi menjadi 4 potong. Kemudian, 1 potong pizza sudah dimakan dan sisanya yang belum dimakan adalah sebanyak 3 potong. Jadi, bagaimana caranya menuliskan bentuk pecahan dari pizza yang sudah dimakan? Kita perhatikan, banyak pizza yang sudah dimakan adalah 1 potong. Kemudian total keseluruhan pizzanya ada 4 potong. Jadi bisa kita tuliskan 1 dari 4 atau 1/4. Nah, kemudian kita bisa tuliskan bentuk pecahan dari pizza yang belum dimakan. Kita perhatikan banyak pizza yang belum dimakan ada sebanyak 3 potong, kemudian total keseluruhan jumlah pizza ada 4 potong, jadi kita bisa tuliskan 3 bagian dari total keseluruhannya 4, yaitu 3/4. Untuk bentuk umum dari pecahan, pasti kalian masih ingat ya. Nah, bentuknya yang di atas kita sebut sebagai pembilang dan yang di bawah kita sebut sebagai penyebut. Contohnya, pecahan 1/4. Nah, satunya kita bisa sebut sebagai pembilang dan 4 kita sebut sebagai penyebutnya. Pertama, kita akan mempelajari pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, pecahan 1/4 jika sama-sama dikalikan 2 antara pembilang dan penyebutnya, maka akan menghasilkan 2/8. Berarti pecahan 1/4 senilai dengan pecahan 2/8. Atau bisa juga dicari dengan cara menyederhanakan pecahan. Contoh, pecahan 3/12. Jika pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 3, maka akan menjadi 3 dibagi 3 sama dengan 1 dan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka hasilnya 1/4. Berarti pecahan 3/12 senilai dengan pecahan 1/4. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Nah, jika sudah, kita lanjut dengan membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan yang pertama, jika penyebutnya sama, maka kita langsung bandingkan nilai pembilangnya. Contohnya, pecahan 3/5, bagaimana hubungannya dengan 1/5? Nah, kita perhatikan pembilangnya, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita perhatikan pembilangnya saja. Pembilangnya antara 3 dan 1, kita bisa langsung bandingkan, di mana 3 itu lebih dari 1, berarti pecahan 3/5 lebih dari pecahan 1/5. Selanjutnya, jika pembilangnya sama, maka yang perlu dibandingkan adalah nilai penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya.
Misalnya, pecahan 5/8 dengan pecahan 5/11. Kita bisa bandingkan, perhatikan nilai penyebutnya. Nah, antara nilai penyebut 8 dan 11 adalah nilai 11 yang lebih kecil. Kita perhatikan penyebutnya antara 8 dan 11. Kita bisa langsung bandingkan. Jika penyebutnya itu semakin kecil, maka nilai pecahannya semakin besar. Jadi 5/11 itu lebih kecil dari 5/8. Kemudian jika pembilang dan penyebut berbeda, ini bisa dicari dengan menggunakan cara kali silang. Kalian bisa lihat rumusnya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contohnya 4/7 dibandingkan dengan 5/8. Maka kalian bisa langsung kalikan silang. 4 dikalikan dengan 8 dan 5 dikalikan dengan 7. Hasil dari 4 dikali 8 adalah 32 dan hasil dari 5 dikali 7 adalah 35. Kemudian kita akan langsung bandingkan antara 32 dengan 35 adalah 32 kurang dari 35. Jadi, pecahan 4/7 kurang dari 5/8. Bagaimana sampai di sini, sudah paham? Kalau sudah, kita lanjutkan ke desimal, persen, dan per mil. Nah, yang pertama desimal. Angka desimal ditandai dengan penggunaan koma. Contohnya, pecahan 4/5 kita akan ubah menjadi bilangan desimal. Jadi penyebutnya kita jadikan angka yang di belakangnya mengandung 0. Jadi biar nanti hasilnya berupa 0, sekian. Nah, kita bisa kalikan 2. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Jadi kita dapatkan pecahan 8/10. Maka 8/10 itu sama dengan 0,8. Selanjutnya persen. Angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100 itu biasanya disebut dengan persen. Persen biasa dinyatakan dengan simbol seperti yang sudah Ibu buatkan. Coba diperhatikan, simbolnya seperti itu. Kemudian kita lihat contohnya. 3/5 kita jadikan dalam bentuk persen. Jadi pertama kita buat penyebutnya agar menjadi 100. 5 dikali berapa biar dapat 100? Berarti kita kalikan 20. 5 dikali 20, kemudian 3 juga dikalikan 20. Jadi hasilnya 60/100. Itu sama dengan 60%. Kemudian kita lanjutkan ke per mil. Per mil merupakan angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 1000. Biasa dinyatakan dengan simbol seperti yang sudah Ibu tuliskan, kalian bisa perhatikan. Nah, contohnya pecahan 3/125 kita ubah menjadi per mil. Kita bisa kalikan penyebutnya dengan 8 agar menjadi 1000. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 24. Jadi 3/125 sama dengan 24 per mil. Nah, itulah tadi tentang desimal, persen, dan per mil. Jadi kita bisa lanjutkan ke operasi hitung pecahan. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan atau pengurangan dua pecahan dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Yang pertama, jika penyebutnya sama, langsung dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Contoh, 2/5 dikurang 1/5. Kita perhatikan, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 5. Jadi kita bisa langsung kurangkan pembilangnya.
2 dikurang 1/5. Jadi hasilnya adalah 1/5. Kemudian yang kedua, jika penyebutnya tidak sama, maka disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya, 2/5 ditambah 2/3. Kita lihat pembilangnya sama namun penyebutnya berbeda. Jadi kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita bisa cari dengan mencari KPK antara 5 dan 3. Jadi KPK 5 dan 3 adalah 15. Jadi untuk pecahan 2/5 itu sama-sama dikalikan 3. 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Kemudian 5 dikalikan 3 hasilnya 15. Untuk pecahan 2/3 itu sama-sama dikalikan dengan 5. 2 dikalikan dengan 5 hasilnya 10. Dan 3 dikalikan dengan 5 hasilnya 15. Jadi kita dapatkan pecahan 10/15. Maka 6/15 ditambah 10/15 hasilnya adalah 16/15. Kita lanjutkan dengan perkalian pecahan. Perkalian pada pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Contohnya, 3/5 dikali 3/4. Jadi kita bisa langsung kalikan antara pembilangnya, yaitu 3 dikali 3, dan antara penyebutnya 5 dikalikan dengan 4. Jadi hasilnya adalah 9/20. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang pembagian pecahan. Pembagian yaitu perkalian dengan kebalikan dari pembaginya. 3/4 dibagi 2/5 kita bisa cari dengan mengalihkan dengan kebalikan dari pembaginya. Nah, jadi 3 dikali dengan 5, kemudian 4 dikali 2. Maka hasilnya adalah 3 kali 5 sama dengan 15 dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka 3/4 dibagi 2/5 adalah 15/8. Nah, sekian materi hari ini anak-anak. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan berikan kalian tugas, jadi tolong dikerjakan dengan baik. Silakan kalian catat dulu soalnya. Jika kalian menemukan masalah dalam mengerjakan soal, bisa langsung menanyakan ke Ibu. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat dan sukses!